Sore jelang debat terakhir Capres yang digelar malam ini, Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal serangan personal. Jokowi berharap semua pasangan calon menyampaikan visi misi yang substansial. Hal ini disampaikan Jokowi di sela kunjungan kerja di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Jokowi menyatakan tak ingin debat terakhir ini diwarnai serangan personal antara para kandidat. Jokowi berharap para calon presiden bisa lebih substantif dalam adu gagasan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Tema debat Pilpres kelima yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan juga inklusi. Ya, saudara, malam ini Anies, Prabowo, dan Ganjar saling berhadapan di debat pamungkas. Akankah debat malam ini kembali memunculkan sejumlah kejutan? Kita sudah bergabung dengan juru bicara Timnas Amin, Pipin Sopian, ada juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Astrio Veligen, dan Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi. Selamat sore, Bang Astrio, Bang Roni. Sore, Mas Ibrahim. Selamat sore, Mas Ibrahim. Selamat sore semuanya. Ini Kang Pipin sambil kita tunggu ya, masih proses join nih. Bang Astrio, tadi ada tanggapan dari Pak Jokowi soal debat malam ini, jangan serang personal lagi tapi lebih ke substansi. Bagaimana Anda membaca tanggapan ini? Ya, saya rasa terutama berkaca dari debat Capres yang pertama dan juga debat ketiga atau debat Capres yang kedua, memang disayangkan bahwa forum sesakral debat yang ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia justru dimanfaatkan sebagai forum oleh paslon tertentu untuk menyerang Pak Prabowo secara personal. Dan dalam hal ini Pak Prabowo selalu berpegang teguh pada komitmen walaupun di dalam dua debat Capres terakhir Pak Prabowo selalu menerima serangan yang mungkin bersifat personal, Pak Prabowo berkomitmen untuk tidak melancarkan serangan balik, tidak menyerang secara personal, melainkan fokus pada gagasan dan visi misi. Karena tujuan utama dari debat ini bukanlah untuk menyerang maupun untuk memenangkan debat, tetapi tujuan dari debat ini adalah menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa Indonesia sedang mengalami tantangan-tantangan dan sedang berada di ambang pintu untuk menuju negara maju, maka daripada itu kita perlu mengetahui satu permasalahannya itu apa, yang kedua adalah solusi-solusi konkret apa, terutama dalam kerangka kesejahteraan sosial dan pembangunan sumber daya manusia dalam tema debat hari ini malam nanti. Oke. Kalau Anda bagaimana Bang Roni? Tadi tanggapannya ada serangan personal ke Prabowo Subianto di debat sebelumnya. Kalau Anda melihatnya seperti apa sebetulnya? Dan membaca tanggapan Presiden ini Bang Roni? Nah, buat kami tidak kaget ya tadi pernyataan dari Saudara Astrio bahwa Presiden menyampaikan tidak menyerang personal. Yang kami melihatnya, kok ini Presiden malah seperti menjadi jubir dari pasangan calon 02 ya. Padahal kan debat kemarin itu terkait dengan pertanyaan mengenai dengan apa bidang dari Pak Prabowo, tetapi ketika beliau tidak bisa menyampaikan dan beliau tidak bisa menjawab, kemudian dianggap menyerang personal. Padahal tidak ya, dari paslon kita beberapa kali Pak Prabowo itu memuji-muji Pak Ganjar gitu loh, yang selalu menyampaikan kita setuju dengan pernyataan dari Pak Ganjar. Kemudian kalau saya melihat kalau menyerang personal ini sebenarnya kita menyarankan untuk Saudara Gibran, sehingga kalau nanti ke depan nantinya berdebat ya, tidak juga untuk menyerang personal. Kemarin kita sangat menyayangkan sikap dari Saudara Gibran yang menurut kami dalam hal ini tidak dewasa ya, ketika bertanya kepada Pak Mahfud MD yang dalam kapasitas sebagai yang lebih senior, kemudian yang lebih dituakan, harusnya lebih bijak Saudara Gibran. Tetapi buat kami adalah hari ini kami akan menyampaikan ide gagasan, visi misi kami yang
Kalau paslon yang lain mungkin belum menjalankan, tetapi kalau Pak Ganjar di dalam prakteknya beliau sebagai gubernur itu sudah mempraktekkan, dan juga pun nanti kita akan Oke, menyampaikan visi misi ke depannya juga. Dan oke, juga pun pengalaman dari Pak Mahfud ini akan melengkapi apa yang akan disampaikan oleh Pak Ganjar oke. pada malam ini. Kang Pipin, tadi Pak Jokowi menanggapi soal debat, jangan ada serangan personal, tapi lebih ke substansi. Kalau Anda berpandangan, bagaimana dengan membaca tanggapan Presiden ini jelang debat, Kang Pipin? Ya, dulu juga beliau begitu. Dulu juga beliau menyerang secara personal Pak Prabowo. Tapi ya sudahlah, saya kira bagus masukan ya, saran dari Pak Jokowi, dan kami menghormati itu, dan tentu kita berharap bahwa debatnya ada debat substansif, bukan debat ecek-ecek, bukan debat hanya sekedar gimmick gitu ya, dan tidak ada substansinya. Dan itulah yang kemarin terjadi sebetulnya. Jadi harusnya ditambahkan ya, rekomendasi Pak Presiden itu tidak hanya menyerang personal pribadi, Oke. ya, tetapi juga harus ada substansinya, harus benar gitu. Jangan sampai kita malu lah ya ketika misalnya seorang capres atau cawapres ya, ketika menanyakan sesuatu atau kemudian menjawab nggak nyambung begitu. Dan apalagi ketika ditanya apakah bagaimana cara menyelesaikan kasus tambang ilegal, jawabannya dicabut gitu. Jadi menurut saya tadi ya, bahwa yang kita butuhkan bukan hanya gimmick, ada di mana ini, di mana jawabannya gitu. Jadi saya sebagai generasi muda sebetulnya malu sih melihat fenomena itu ya, dan saya berharap mudah-mudahan kita Oke. bisa memperlihatkan debat yang lebih berkualitas, yang berkelas, yang sehingga menunjukkan bahwa kualitas bangsa ini memang direpresentasikan oleh calon presiden dan calon wakil presiden Oke. yang memiliki kualitas tertentu dan punya kelas sebagai pemimpin negara kita gitu. Oke. Sehingga tidak malu-maluin lah. Oke. Jadi concern saya adalah insya Allah saya kira saya sih setuju saja apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya, dan saya Oke. kira tidak hanya itu tadi, mudah-mudahan nanti Baik. lebih fair nanti yang akan disampaikan, gagasannya lebih banyak, Baik. dan mudah-mudahan insya Allah Pak Anies akan concern bagaimana ke depan yang Oke. akan dibawa adalah gagasan tentang Ini kan kesejahteraan, tentang ini menjadi debat pamungkas, kesempatan terakhir bagi Presiden untuk menyampaikan visi misi di hadapan publik secara on air, tentunya disaksikan oleh publik. Dan akankah meyakinkan publik untuk memilih paslon? Seperti apa strategi untuk malam nanti? Kita akan bahas, tapi nanti usai jeda ya. Bapak-bapak tetap bersama kami di Kompas Petang. Anda kembali di Kompas Petang, masih kita dalam segmen dialog jelang debat malam nanti, saudara. Masih bersama kami ada Pipin Sopian, ada Astrio Veligen, dan Roni Talapesi. Kang Pipin, bicara soal strategi, salah satu tema debat kali ini yakni soal kesejahteraan sosial. Anies kerap menyinggung soal bansos. Apakah ini akan disebut juga dalam debat malam nanti, Kang Pipin? Ya, karena selama ini ada isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat, kalau Pak Anies menang maka bansos akan dihapuskan di era Pak Anies. Itu adalah hoax ya, dan itu adalah fitnah yang luar biasa yang ditujukan kepada kami. Dan macam-macam PKH nanti akan dialihkan lah ya, isu yang beredar di bawah ini. Jadi jualan. Terkadang yang kita sayangkan adalah jualan di bawah ini banyak yang melakukan black campaign ya. Kalau misalnya ada yang negatif campaign ya monggo lah ya. Tapi Anies sering nyinggung soal bansos yang dibagikan oleh Jokowi, itu bagaimana Kang Pipin? Betul, karena yang dipersoalkan memang saat ini ketika bansos ini dipersonifikasi seakan-akan milik pribadi, seakan-akan itu adalah uangnya seorang presiden atau keluarganya presiden. Itu yang kita persoalkan. Jadi kita ingin fair, sebagaimana di DKI Jakarta ketika Pak Anies Baswedan menjadi gubernur DKI, maka bansos itu dituliskan ini adalah bantuan dari Pemprov DKI Jakarta yang merupakan sumbernya dari uang dana pajak untuk masyarakat. Jadi bukan dinisbatkan atau dipersonifikasi seakan-akan ini adalah bantuan pribadi dan kemudian ditempel dengan stiker atau dengan posternya calon tertentu sehingga menguntungkan pihak tertentu. Oke, Jadi, saya ingin tanggapannya. Jadi kita ingin bagaimana rakyat ini cerdas. Jangan sampai di saat pengangguran saat ini banyak, di saat tembakau kita mahal, terus kemudian ada yang mengambil keuntungan elektoral dengan adanya bansos ini.
Oke, soal tadi bansos yang disinggung, bagaimana dari Anda, Bang Astrio, menanggapinya? Ini kesejahteraan sosial kan salah satu tema yang diangkat juga dalam debat. Ya, terima kasih Mas Ibrahim. Saya dalam kesempatan ini ingin meluruskan dua hoax atau dua black campaign yang justru sering dialamatkan terhadap Pak Prabowo. Yang pertama adalah bahwa ada narasi bahwa bansos ini digunakan sebagai instrumen untuk menguntungkan paslon tertentu. Misalnya contoh, seringkali kita dituduh bahwa dana bansos ini dikatakan lebih besar daripada era COVID. Padahal seperti yang kita ketahui, faktanya adalah puncak dana bansos itu terjadi di tahun 2020 dan tahun 2024 itu sebenarnya lebih rendah. Lalu Kemenkominfo juga sudah mengklarifikasi bahwa tuduhan penempelan stiker paslon tertentu di bantuan-bantuan beras misalnya itu merupakan hoax dan tidak benar. Lalu yang perlu kita mengerti di sini adalah bahwa bansos ini merupakan produk politik yang sudah disetujui terlebih dahulu di DPR oleh seluruh fraksi, termasuk oleh partai politik pendukung dari paslon 01 dan 03 di tahun 2023 kemarin. Landasan alasan yang dipakai pun juga apakah dari segi jumlahnya maupun timing yang dipakai itu juga sudah diperhitungkan. Contoh misalnya kita baru mengalami El Nino yang berkepanjangan berakhir di bulan Desember, lalu di bulan Maret, di bulan depan kita sudah memasuki bulan puasa di mana kecenderungannya bahan pokok ini akan mengalami kenaikan. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang tidak lazim di sini, Mas Ibrahim. Semuanya itu sesuai dengan koridor-koridor yang berlaku. Justru tidak ingin ada misinformasi yang disebarkan oleh pihak lain dalam hal ini. Oke, soal bansos dijawab tadi oleh pasangan 02 seperti itu. Boleh saya respon? Tapi tahan dulu, Kang Pipin. Saya ingin kesempatan dulu ke Bang Roni, biar adil, fair. Silakan, Bang Roni. Tanggapan Anda soal kesejahteraan sosial. Jadi terkait bansos ini kan menjadi pertanyaan kenapa di tahun pemilu ini kemudian naik signifikan. Dan kalau dibilang tadi sama saudara Austrio tidak ada bukti, ada beberapa video yang tersebar ketika bagi bansos ada orang memakai atribut 02. Dan ketika Pak Presiden datang ke Banten itu ada spanduk 02. Dan juga beberapa kesempatan menteri yang kita lihat seperti menjadi tim ses juga menyampaikan bahwa bansos ini dari Pak Jokowi, padahal sudah sangat jelas bansos ini adalah uang dari rakyat berasal dari APBN. Nah, hal-hal seperti ini kan sudah terungkap di publik dan publik sudah muak dengan praktek-praktek seperti ini, mempolitisasi bansos. Tapi kalau untuk membuktikan itu hoax atau bukan, apakah dilaporkan, Bang Roni, atau diproses seperti apa? Menurut saya itu sudah bukan hoax lagi. Tadi yang saya sampaikan itu Mas Ibrahim itu adalah fakta. Kita sudah lihat, kita sudah tahu. Kadang-kadang ini kalau kita bilang seperti ini, tapi publik di warung kopi, di restoran, di warung-warung, pedagang, semua pada menjelaskan bahwa bansos itu adalah hak mereka, hak orang kecil. Dan mereka sudah sampaikan, ambil bansosnya, tapi pilih sesuai hati nuraninya. Karena bansos itu bukan milik dari seseorang, bukan milik Pak Jokowi, bukan milik partai-partai yang sekarang ada di 02. Tetapi bansos itu bantuan langsung tunai dan lainnya, itu adalah hak milik rakyat kecil yang tidak mampu. Dan kita menawarkan program ke depannya namanya KTP Sakti. Supaya semua semua diidentifikasi, kemudian supaya ke depannya tidak salah sasaran, supaya semua rakyat kecil yang tidak mampu itu dapat bisa menikmati bantuan dari pemerintah. Seperti itu Mas Ibrahim. Kang Pin, apa yang Anda ingin sampaikan tadi? Menjelaskan soal apa, Kang Pin? Ya, Mas Astrio tadi mengatakan bahwa itu sudah dibahas di DPR. Tapi waktu penyaluran itu tidak pernah dibahas di DPR dan itu adalah hak domainnya eksekutif. Pertanyaannya, kenapa penyalurannya di bulan Februari? Itu sebetulnya ketika mau menjelang pencoblosan dan kemudian itu diturunkan. Jadi rakyat wajar kalau punya pandangan bahwa oh ini caranya ya, ini caranya untuk menyokong rakyat dengan bansos. Nah itu saya kira ini yang menjadi pelajaran ke depan. Maka saya kira kalau negara ini ditata, dikelola dengan baik, maka cara pengelolaan bansosnya tidak seperti sekarang. Ya, kita harus sadar sih memang kenapa sih bansos ini dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Pak Anies menang maka bansos plus yang akan diturunkan dan kita ingin pastikan itu lebih tepat sasaran. Ini soal timing langsung dijawab ya, Kang Pin. Ya, yang soal kedua timing adalah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang kita khawatirkan saat ini adalah politisasi bansos yang terstruktur, sistematis dan masif, tetapi Bawaslu abai terhadap itu. Dan kami
Dan ketika harus, ada laporan nggak? Kami laporkan, pertanyaannya diproses atau tidak. Oke, kita Pertanyaannya tangkap ya. ketika diproses, memenuhi rasa keadilan atau tidak. Itu sebetulnya persoalannya. Oke. Bang Astrio, bagaimana counter narasinya? Ada persepsi seperti itu yang disampaikan oleh Kang Pipin tadi? Ya, Mas Ibrahim, ini di dalam dunia 01 dan 03, selama masa kampanye, artinya pemerintah itu tidak boleh melakukan program apapun yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu maunya 01 dan 03, harus berhenti total. Oh bukan, itu harus diluruskan. Baik, tahan dulu. Bang Roni, saya akan kasih kesempatan Anda nanti. Silakan, Bang Astrio. Lalu kedua, untuk menjawab secara spesifik, kenapa timing bansos ini, BLT dalam hal ini dilakukan dalam periode Januari, Februari, dan Maret selama 3 bulan secara bertahap, adalah seperti yang tadi saya sampaikan, baru di bulan Desember kemarin kita selesai El Nino. Kalau musim hujan itu harusnya dimulai di bulan Oktober, tapi kita baru di bulan Januari kita mulai musim hujan. Panas berkepanjangan itu sampai Desember. Yang kedua adalah di bulan Maret kita sudah memasuki bulan puasa, di mana setiap tahunnya sudah terjadi kenaikan harga bahan pokok terjadi. Sehingga ini yang saya bilang sebagai ignorance, di mana mungkin Bang Roni maupun di sini Mas Pipin tidak pernah hidup susah, tidak pernah mengalami rasanya kalau harga pangan naik itu langsung menggenjot rakyat ini sangat Baik. Justifikasi ini. Tunggu. Oke, soal timing sudah dijawab ya. Oke, Bang Roni bagaimana Bang Roni? Tahan Kang Pipin. Bang Roni dulu, Kang Pipin, Bang Roni dulu. Saya ingin kasih kesempatan biar fair. Silakan Bang Roni. Bang Roni. Bang Roni, suara Anda terganggu tampaknya. Sambungan internetnya itu gangguan apa gimana Bang Roni? Sebentar Bang Roni, kita akan perbaiki sedikit. Silakan Kang Pipin dulu. Bang Roni tampaknya gangguan tadi. Mas Astrio ini kan bukan caleg, ya. Jadi interaksi dengan masyarakatnya bukan Alek. Jadi interaksi sama masyarakatnya kurang intens. Nggak paham bagaimana kondisi di masyarakat. Saya setiap hari saya ketemu dengan ribuan masyarakat, para pemilih saya, dan saya dengarkan apa persoalannya saat ini. Lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah sembako mahal. Terus kemudian saya kasih Bapak Ibu, saat ini bansos dibutuhkan betul. Tapi ketika dikasih pilihan, Bapak Ibu mau bansos atau mau lapangan pekerjaan atau mau modal usaha, mereka sebetulnya menghindari bansos. Mereka juga punya martabat sesungguhnya, ya. Yang mereka butuhkan adalah lapangan pekerjaan. Tapi yang kalau tadi soal bansos sudah gagal, diketok, sudah disetujui bagaimana? Yang saat ini gagal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Pemerintah lebih asik menggunakan banyak proyek padat modal sehingga tidak menyerap lapangan pekerjaan. Pemerintah lebih banyak menggunakan tenaga kerja asing dibandingkan tenaga kerja dalam negeri kita. Jadi itu yang menurut saya persoalan kita. Dan saat ini sudah ada bansos di tengah-tengah kita. Baik. Monggo disalurkan, ya. tapi tolong jangan dipolitisasi bahwa seakan-akan bansos ini adalah kami tangkap mendukung Kang Pipin. paslon Saya ke kesempatan 02. ya Bang Astrio untuk menjawabnya. Seperti apa? Ini karena durasi terbatas juga. Bang Astrio silakan. Tanggapannya tadi. Saya rasa narasi secara umum bahwa bansos ini dipolitisasi sudah terpatahkan secara alami. Kalau dikatakan tadi penduduk butuh lapangan pekerjaan, yang lebih tepatnya adalah masyarakat butuh semuanya, Mas. Mas Ibrahim, bansos itu sifatnya langsung. Kita menyuntik liquidity ke dalam ekonomi. Orang bisa langsung spend uang tersebut untuk membeli beras, untuk beli minyak goreng. Pekerjaan itu diciptakan, itu dibutuhkan untuk sustainability, yang juga sudah digaungkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Di dalam visi misi kita akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan baru melalui hilirisasi multisektor, dan itu merupakan kekeliruan kalau dikatakan kita anti padat karya. Dalam visi misi kita sangat jelas, kita welcome dengan padat modal, kita welcome dengan padat karya, tetapi rakyat Indonesia tidak boleh dieksploitasi hanya untuk gaji murah saja. Kita ingin masyarakat kita naik kelas dan catatan. Kita tangkap apa yang disampaikan oleh dari 02. Bang Roni terakhir bagi Anda, silakan. Tadi terganggu Bang Roni. Oh iya, menurut saya tadi Mas Astrio tidak bisa menjawab ya yang saya sampaikan ketika ada bagi-bagi bansos, di situ ada gambar 02. Ketika ada bagi-bagi bansos ada yang berpakaian 02. Dan ketika bagi-bagi melalui salah satu
lembaga, kementerian, itu ada stiker dari 02. Sebenarnya itu hal yang sangat bisa dijawab oleh teman-teman 02. Kenapa sampai seperti itu terjadi? Dan itu tersebar luas, dan beberapa media mainstream, seperti majalah yang kita sering baca menyampaikan ada bocoran, itu sudah sangat jelas bahwa banyak fakta-fakta di lapangan seperti itu. Jadi menurut saya, teman-teman dari 02, baiknya memang kalau mau bertanding, mau mengikuti pemilu ini, ayo kita jaga komitmennya bersama. Kita harus jurdil dan luber, itu harus kita junjung tinggi bersama. Jangan kita narasi-narasi atau gimmick-gimmick yang sehingga masyarakat kebingungan. Ini bangsa kita ini mau dibawa ke arah kemana gitu. Oke, kita tunggu debat terakhir untuk calon presiden akan digelar malam nanti. Seperti apa publik bisa yakin terhadap pilihan mereka, kita akan tunggu tentunya. Terima kasih Kang Pipin, Bang Asrio, Bang Roni telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini.